Halo guys. Oke, di sini aku mau laporan CBR. Apa itu CBR? CBR adalah Critical Book Review Economy Managerial by Yasmin Aulia. Topik pembahasan yang mau kita bahas yang pertama ada identitas buku. Yang kedua, perbandingan buku. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Identitas buku utama dengan judul Ekonomi Manajerial, pembuat keputusan berdasar teori ekonomi, pengarang Maria Y.D. Hayu Agustini, penerbit Universitas Katolik Sugija Pranata, tahun terbit 2018, diterbitkan di Kota Semarang, dengan ISBN 978-602-6865601. Lanjut, di buku pendamping dengan judul Ekonomi Manajerial (Alat Pengambil Keputusan), pengarang Profesor Dr. Dra. Haji Sri Indrastuti SMM dengan Profesor Dr. Amris Rusli Tanjung SEMM AKCA. Penerbit Taman Karya, tahun terbit 2019, diterbitkan di Kota Pekanbaru dengan ISBN 9786233254267. Oke guys, waktunya kita bandingkan nih di antara kedua buku ini. Kita mulai dari bab pertama. Check it out. Buku utama menjelaskan mengenai pengertian ekonomi manajerial. Jadi ada beberapa bab nih dalam buku ini. Yang pertama ada pengertian ekonomi manajerial dan kaitannya dengan ilmu lain, kerangka global ekonomi manajerial, dan peran internet. Sedangkan di buku pembanding membahas lingkup dan dasar ekonomi manajerial, serta para manajer dalam membuat keputusan dalam aktivitas organisasi yang terkait dengan manajemen bisnis. Lingkup ekonomi manajerial meliputi keterkaitannya dengan teori ekonomi, ilmu keputusan, dan fungsional ilmu administrasi bisnis. Di buku kedua, pada buku utama membahas tentang proses dasar pembuatan keputusan, mencakup 6 tahap. Yang pertama, ada mendefinisikan masalah yang dihadapi, menentukan tujuan penyelesaian masalah, menggali alternatif-alternatif tindakan yang akan diambil, memperkirakan konsekuensi dari setiap alternatif, menentukan pilihan atas alternatif terbaik, dan yang terakhir melakukan analisis sensitivitas. Di buku pendamping membahas aktivitas bisnis yang berorientasi pada pasar, harus mampu melakukan analisis tentang bagaimana pasar produk ataupun jasa. Pihak manajemen harus mampu menganalisis permintaan pasar, menganalisis penawaran pasar, dan mengkaji titik keseimbangan pasar, produk, atau jasa tersebut terjadi. Di bab ketiga, pada buku utama membahas optimasi pembuatan keputusan. Pada bab ini membahas tentang pengertian optimasi dalam pembuatan keputusan. Ada dikasih tahu nih teknik-tekniknya, optimasi dengan beberapa pendekatan untuk pembuatan keputusan. Jadi sebelum kita memutuskan, kita harus melakukan beberapa pendekatan terlebih dahulu nih, kayak misalkan kita mau memutuskan untuk pacaran, kita harus PDKT dulu kan. Tapi sebenarnya dalam Islam nggak ada ya yang namanya pacaran. Oke guys, lanjut di buku pembanding itu membahas tentang konsep dasar elastisitas dan perhitungan. Dalam bab ini membahas tentang konsep elastisitas sebagai alat analisis yang penting dalam memahami permasalahan ekonomi manajerial. Jadi di sini itu elastisitas itu merupakan hal yang penting. Elasticitas is important for economy managerial problem. Jadi itu sangat penting ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam ekonomi manajerial itu sendiri. Lanjut di bab keempat, ada buku utama membahas mengenai materi permintaan dan teori permintaan. Ada beberapa subbabnya nih, permintaannya tuh banyak banyak banget. Ada pengertian permintaan, pengertian individu, permintaan pasar, permintaan dari perusahaan, permintaan turunan, fungsi permintaan dan perubahan permintaan, serta pengambilan putusan manajerial.
Tapi sebaik-baiknya meminta itu hanya kepada Allah guys, bukan kepada manusia. Yang ada kalau kita terlalu banyak minta ke manusia itu yang ada menunjak, belum tentu dikabulin. Yang ada malah bikin kesel, iya. Nah itu bercanda aja ya. Oke lanjut, di buku pembanding membahas materi mengenai total utility dan marginal utilitas, serta kepuasan konsumen maksimum. Konsep utilitas dalam ekonomi manajerial mengacu pada kepuasan konsumen yang diperolehnya melalui pemilikan, penggunaan, konsumsi atau manfaat dari suatu produk. Di bab ketujuh, pada buku utama membahas elastisitas permintaan, hubungan elastisitas harga dengan permintaan dan penawaran. Oke guys, kalau di sini tuh udah lebih komplit ya, ada penerimaan. Kalau tadi cuma permintaan aja, penerimaan juga udah ada nih. Jadi pengertian elastisitas or elasticity, permintaan menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Maksudnya gimana nih? Kebalik kah hubungannya? Ya enggak dong. Artinya itu kalau harga komoditi naik, maka kuantitas yang diminta akan berkurang. Sebaliknya nih, jika harga turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Seperti halnya nih, kalau misalkan harga cabai lagi naik, otomatis kayak ibu-ibu ya udahlah belinya sedikit aja gitu, kayak beli goceng yang penting udah cukup lah untuk sehari gitu kan, nyambel. Atau misalkan kalau misalkan harganya lagi turun, pasti kayak orang-orang tuh berbondong beramai-ramai untuk membeli produk tersebut. Misalkan harga lagi turun, bisa aja kan kayak nyetok gitu, ibu-ibu beli kayak langsung 1 kilo buat seminggu gitu. Itu hanya contoh aja ya. Lanjut, di buku pembanding pada bab 7 membahas tentang materi peran penggunaan total, total utility dan kegunaan marginal utilitas dalam mencapai kepuasan konsumen. Utilitas tidak dapat diukur secara kuantitas secara tepat, seperti mengukur jumlah permintaan, persentase, atau rasio. Namun, untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang, maka perlu dikuantitaskan nih dengan kepuasan total tersebut yang diukur dalam skala pengukuran ordinal. Lanjut, di bab 6, buku utama membahas tentang perkiraan permintaan. Terdiri dari beberapa subbab. Jadi permintaan itu juga harus kita kira-kira terlebih dahulu nih. Ada pengertian perkiraan permintaan, metode untuk melakukan perkiraan permintaan, ada metodenya guys, dan penerapan perkiraan permintaan dalam pengambilan keputusan manajerial dalam perusahaan. Setelah kita tahu nih metodenya, jadi kita harus menerapkan metode tersebut dalam hal kita mengambil keputusan gitu untuk manajerial dalam perusahaan dan mengelola perusahaan itu sendiri. Oke, di buku pendamping membahas tentang konsep dasar sistem produksi, meliputi dari konsep dasar teori produksi, konsep produksi jangka pendek atau jangka panjang. Jadi itu kita harus punya konsep dari baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kita tuh ada plan A, plan B gitu, biar lebih matang konsepnya. Serta kurva untuk menganalisis konsep produksi jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang itu kan kayak ada kurva ya gitu ya, kayak naik, turun, turun, naik, naik, turun. Kayak gunung gitu guys, naik, turun, turun, naik, naik, naik ke puncak gunung. Enggak, itu mah lagu ya. Kalau itu kurva bisa turun, bisa naik. Jadi kayak misalkan diagram loh, naik misalkan 2012, naik nih. Pas 2013 penjualannya itu menurun. Jadi elemen input dalam sistem produksi terdiri dari ada apa aja nih? Ada tenaga, kerja, modal, material, energi, dan lain-lain. Di bab ketujuh, buku utama mengenai materi peramalan permintaan yang terdiri dari beberapa subbab. Ada antaranya itu perkiraan permintaan, teknik-teknik peramalan, dan menetapkan peramalan. Jadi di sini kita jadi become a Chinaya. You know a Chinaya. Chinaya itu peramal ya guys. Jadi kita itu ngamal itu juga ada perkiraannya, nggak cuma asal ngamal doang. Jadi tuh kita menetapkan peramalannya juga. Perkiraan permintaan merupakan, jadi ini tuh adalah upaya loh, kita harus berusaha agar mengamalkan kondisi ekonomi di masa mendatang. Jadi sewaktu-waktu kita tuh udah bisa memperkirakan loh, uh, misalkan terjadi suatu kayak kerugian ya, nauzubillah zalik gitu, perusahaan kita itu kita udah bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi mencegah kayak kebangkrutan gitu, gulung tikar. Nah, jadi
mengenalkan efek dari kondisi tersebut terhadap kegiatan perusahaan. Jadi mengurangi ketidakpastian yang terjadi di masa datang. Kayak misalkan cewek sukanya kan ya pasti aja, kalau misalkan kayak ketidakpastian itu harus dihindari, harus dikurangi. Jadi kita harus meramal gitu. Meramal itu memperkirakan ya, jangan salah artikan. Oke, di buku pembanding itu membahas tentang struktur pasar dan strategi penetapan harga. Dalam bab ini berkaitan dengan struktur pasar dan strategi penerapan harga produk. Terdapat 4 struktur pasar. Jadi ada 4 nih guys struktur pasar itu. Dipandang dari sudut banyaknya penjual dan produsen. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, World of Perfect Competition. Yang kedua ada pasar persaingan monopolistik atau monopolistic competition, dan yang terakhir belum. Yang ketiga pasar oligopoli, and yang terakhir ada pasar monopoli. Lanjut, kita ke bab 8 ya. Buku utama itu membahas keputusan produksi dan teori produksi. Nah, jadi di sini ada fungsi produksi, jangka waktu pengambilan putusan produksi, dan jangka panjang maupun jangka pendek ya. Sama kayak tadi ya. Jadi kalau tadi di buku sebelumnya itu di buku pembanding sudah membahas, nah di buku utama ini baru dibahas di sini di bab ke-8. Nah, kalau di bab ke-9 ini itu dan yang terakhir ya. Dan jadi di buku pembanding itu cuma sampai bab 8 aja, tapi kalau di buku yang utama itu sampai bab 9. Nah, jadi di buku yang bab 9 ini yang di buku utama itu membahas mengenai macam-macam biaya dan bagaimana relevansinya dengan kegiatan produksi. Relevan nggak nih? Dan untuk cara lebih spesifiknya akan dapat diketahui bagaimana masing-masing biaya tersebut dapat mempengaruhi jumlah produksi. Jadi biaya-biayanya itu mempengaruhi nggak nih jumlah produksinya? Nah, kalau misalkan kayak biayanya itu mahal, otomatis kayak perusahaan bakal memproduksi sedikit kan, kalau permintaannya sedikit, itu disesuaikan. Yang selanjutnya akan menentukan besarnya laba gitu guys. Jadi kita tuh sebelum produksi itu harus memikirkan biaya produksinya, jumlah produksi yang harus kita produksi itu berapa. Karena keputusan manajerial pada umumnya mendasar pada analisis biaya. Itu jadi biayanya harus dianalisis terlebih dahulu, harus kita perkirakan. Jadi kita tuh ada ibaratnya ada RAB, rancangan anggaran biaya. Jadi kita harus rancang dulu nih seberapanya agar lebih efisien dan efektif ya tentunya. Dengan demikian analisis biaya merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manajer nih yang mengelola perusahaan itu sebelum membuat putusan, terutama yang terkait dengan kegiatan produksi perusahaan. Jadi lo sebagai manajer tuh harus smart and clever, harus pintar, cerdas, dan bijaksana ya tentunya. Oke, kita udah selesai perbandingan buku-bukunya. Kayak lagu aja nih, ojo dibanding-banding tapi kalau buku ini harus kita bandingkan ya, agar kita tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi guys, setelah kita bandingkan untuk buku utama itu, cover bukunya sangat menarik or interesting sehingga pembaca tertarik untuk membacanya. Jadi di buku utama ini tuh covernya menarik. Kalau dari tadi ngeliat orang nih, covernya kayak udah cool, keren, kayak kita menarik kan, kayak pengen deh ngobrol sama dia gitu kan. Nah, kalau buku pasti pengen dibacakan. Nah, yang kedua itu sudah ada beberapa daftar pustaka yang sangat mendukung kekuatan buku. Jadi itu daftar pustaka itu sangat menunjang ya. Untuk kualitas bukunya itu ada ISBN-nya juga. Jadi ini itu udah resmi. Ada nomor pokok induk buku. Nah, terdiri dari pokok pembahasan ekonomi manajerial secara lengkap ada 13 bab kalau di buku utama. Nah, kalau di buku pembanding itu kan cuma 8. Nah, materi yang dijelaskan itu juga nggak bertele-tele, singkat, padat, dan jelas. Karena kalau kita kayak ngomongnya ngalor ngidul nih, itu kayak buang-buang waktu, kayak kita tuh udah males buat lanjut baca buku itu. Kalau kita kayak singkat, padat, kita kayak menyerapnya juga lebih gampang kan ilmunya itu. Dan yang selanjutnya itu ada identitas buku sudah lengkap ya. Tadi udah ada ISBN, udah ada daftar pustaka, terdapat kesimpulan dan soal review yang membantu pembaca dalam memahami materi.
Jadi kalau ada conclude atau ada kesimpulan kita kayak lebih enak nih. Kayak apa sih ya, apa aja sih tadi kita yang membaca, apa aja sih yang tadi kita bahas. Nah dari kesempatan itu kita kayak nge-review lagi nih apa-apa yang udah kita baca gitu guys. Materi tentang ekonomi manajemen secara teori lebih banyak kalau dibandingkan buku pendamping. Jadi kalau misalkan di buku ini itu lebih banyak teorinya daripada di buku pembanding. Tapi teorinya itu dijelaskannya secara singkat dan padat loh, jadi nggak membosankan ya, no bored gitu. Oke, lanjut di buku pembanding itu kelebihannya sama-sama dua-duanya memiliki ISBN, ada daftar pustaka yang memperkuat sumber buku. Jadi itu kayak sumber-sumber buku itu kuat gitu loh kualitasnya, referensinya karena ada daftar pustaka. Sama kayak tadi buku utama ya. Ada latihan nih, ada exercise-nya. Karena di sini itu emang fokusnya lebih ke perhitungan daripada yang tadi buku utama. Kalau buku utama itu kan kayak teorinya, kalau di sini kayak penghitungan. Jadi otomatis ada exercise-nya kayak untuk kita tuh penugasan untuk menguji pemahaman membaca. Jadi udah sejauh mana nih pembaca paham terkait penghitung-hitungan yang dijelaskan di buku tersebut. Ada kesimpulan juga nih sama ada conclude. Nah, ada rumus penghitungan ekonomi manajerial secara lengkap beserta penjelasannya. Jadi kayaknya dua-duanya kelebihannya bagus ya. Kalau tadi teori, kalau tadi penghitungan, kalau menurut aku sih ya kita baca ya dua-duanya. Jadi kita bisa paham secara teori, paham secara hitung-hitungannya juga. Jadi kita bisa lebih mudah mempraktekkan gitu guys. Oke, di kekurangan buku utama. Sama hal dengan manusia, setiap orang pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Begitu halnya dengan buku nih, ada kekurangannya juga. Kan tadi kita udah jelasin nih kelebihannya. Nah, kalau kekurangannya itu, kalau yang di buku pembanding buku utama itu nggak ada, kayak kurang menjelaskan perhitungannya secara detail karena dia memang lebih ke teori. Nah, kalau untuk pengertian menurut pendapat ahli tidak banyak dicantumkan pada buku. Jadi kayak ilmuwan-ilmuwannya itu kurang ya, hanya sedikit pendapat ahlinya yang dicantumkan di buku utama. Lanjut, kalau misalkan di buku pembanding itu kayak lebih menekankan perhitungan. Kayak tadi kan ada exercise tuh kayak untuk menunjang nih kita udah paham belum hitung-hitungannya kan. Nah, kalau ini tuh kalau perhitungannya lengkap, jadi untuk teorinya kurang ya gitu. Kurangin kesimpulan dari per bab. Nah, kalau di buku utama tadi kayak setiap bab nih langsung dirangkum, di-review. Nah, kalau misalkan di buku pembanding ini kesimpulannya itu di akhir gitu, guys. Jadi kan kayak ada kelebihan dan kekurangannya sendiri nih dalam buku tersebut. Oke, akhirnya selesai. Waktunya conclude kesimpulannya. Dari aku adalah menurut Jordan, pengarang pertama buku teks ekonomi manajerial mendefinisikan ekonomi manajerial sebagai penggunaan analisis ekonomi dalam memformulasikan kebijakan bisnis. Jordan kayak melihat nih di sini ada kesenjangan yang besar antara masalah logis yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dengan masalah kebijakan yang ada di dalam manajemen praktis. Hal ini perlu dijembatani, kayak ada yang menghubungkan gitu loh, sehingga para pembuat keputusan dan perusahaan bisa memperoleh kontribusi praktis dari pandangan ilmu ekonomi bagi pembuat kebijakan puncak perusahaan. Jadi pembuat keputusan di sini manajer ya, harus bisa berkontribusi secara praktis dalam ekonomi. Jadi harus bisa memanajerial mengelola perusahaan dengan baik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Seperti itu guys. Oke, dari dua buku ini, dulunya bukunya bagus. Yang satu teori, yang satu penghitungan guys. Dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Demikian critical book report yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari nih bahwa dalam penulisan laporan CBR ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan, atau banyak tipe. Untuk itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk kesempurnaan atau keperfekan laporan CBR ini agar menjadi lebih baik. Semoga laporan CBR ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya dan terima kasih. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bye bye.